Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, berjumpa berjumpa kembali dengan saya Taswono, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas mengenai mata kuliah etika bisnis yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto sebagai dosen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah artikel yang diterbitkan pada majalah BBC, lewat BBC Indonesia mengenai kegagalan berulang proyek food estate, yaitu ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. Jadi intinya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proyek food estate, yaitu analisis etika dan rekomendasi untuk ketahanan pangan. Latar belakang kita membahas mengenai ini yaitu proyek food estate itu sendiri. Proyek food estate ini adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pertanian secara optimal. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil bagi masyarakat. Kemudian yang melatar belakangi juga yaitu pentingnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi isu krusial di Indonesia mengingat pertumbuhan populasi yang cepat dan tantangan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produksi pertanian. Dalam proyek food estate tersebut terdapat beberapa isu yang muncul, yaitu yang pertama itu peralihan lahan pertanian. Banyak lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian pangan dialihfungsikan menjadi kebun sawit. Proses ini bukan hanya mengurangi luas lahan pertanian, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Isu yang kedua yaitu isu mengenai dampak lingkungan. Konversi lahan pertanian menjadi kebun sawit dapat menyebabkan deforestasi dan kerusakan lahan gambut, juga terjadinya peningkatan emisi karbon. Hal ini berpotensi memperburuk perubahan iklim dan merusak lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan pangan itu sendiri. Tujuan dari pembahasan kali ini kita adalah untuk menganalisis isu etika bisnis yang terjadi pada kasus tersebut. Kita mengidentifikasi dan mengevaluasi isu-isu etika yang muncul dari pelaksanaan proyek food estate, termasuk praktik greenwashing dan klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi, yaitu menyusun langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa proyek ini lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan, sehingga kita dapat mengaitkannya juga dengan peraturan, yaitu menjelaskan keterkaitan proyek dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait pemanfaatan lahan, konversi lahan, dan perlindungan lingkungan. Kemudian kita mengharapkan outcome yang positif, yaitu menggambarkan hasil yang diharapkan jika proyek ini dikelola dengan baik, termasuk dampak pada ketahanan pangan sehingga terjadi keberlanjutan lingkungan dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah. Dengan memahami latar belakang, isu terkini, dan tujuan presentasi ini, kita dapat lebih mendalami analisis dan rekomendasi yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Tapi sebelumnya, sebenarnya apa sih itu food estate? Food estate adalah konsep pengembangan atau pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian,
perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas. Konsep ini berbasis hortikultura, perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan. Hasil dari pengembangan food estate bisa menjadi pasokan ketahanan pangan nasional dan jika berlebih bisa dilakukan untuk ekspor. Mari kita bahas dari sisi analisis etika bisnis. Dari artikel tersebut beberapa ada isu etika yang muncul. Yang pertama yaitu klaim ketahanan pangan yang menyesatkan. Proyek food estate seharusnya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Namun banyak lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian justru dialihfungsikan menjadi kebun sawit. Hal ini menunjukkan bahwa proyek tidak memenuhi tujuan awalnya yang dapat menyesatkan masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai keberhasilan dan dampak positif proyek tersebut. Terus isu etika yang muncul yang kedua ya adalah praktik greenwashing. Banyak klaim yang menyatakan bahwa proyek ini ramah lingkungan, tetapi tidak didukung oleh tindakan nyata. Pengalihan lahan pertanian menjadi kebun sawit dan kerusakan ekosistem menandakan bahwa praktik greenwashing terjadi, di mana perusahaan atau pemerintah mengklaim keberlanjutan tanpa langkah konkret untuk mewujudkannya. Isu yang ketiga yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tidak melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga muncul ketidakjelasan mengenai penggunaan lahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan sehingga menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Tanpa 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 trans tanpa transparansi, masyarakat tidak dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap proyek yang berdampak pada kehidupan mereka. Selanjutnya, sebenarnya nilai etika-etika apa yang kurang dipenuhi sehingga dapat muncul isu etika yang seperti itu. Yang pertama yaitu nilai etika yang kurang dipenuhi yaitu kejujuran. Klaim yang digunakan oleh proyek food estate tidak sesuai dengan kenyataan. Informasi yang disampaikan kepada publik tidak mencerminkan kondisi sebenarnya yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak terkait. Kemudian yaitu tanggung jawab sosial. Kesejahteraan petani dan komunitas lokal tidak menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek. Banyak petani yang mengalami kesulitan akibat perubahan fungsi lahan dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengadopsi dengan situasi baru. Terus nilai etika yang kurang dipenuhi juga etika keadilan, yaitu distribusi manfaat dan risiko dari proyek tidak adil. Petani lokal yang terdampak oleh konversi lahan seringkali tidak mendapatkan kompensasi yang layak, sementara perusahaan besar mendapatkan keuntungan dari pengalihan lahan. Kemudian etika yang kurang dipenuhi yaitu keberlanjutan. Pengolahan lahan yang dilakukan dalam proyek ini cenderung merusak lingkungan. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan konversi lahan yang tidak terencana mengancam keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam di daerah tersebut. Dengan memahami isu-isu etika yang muncul dan nilai-nilai yang kurang dipenuhi, kita dapat melihat bahwa pentingnya pengelolaan proyek food estate yang lebih bertanggung jawab dan etis untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang diinginkan. Kemudian setelah kita melihat eh, isu-isu yang muncul juga nilai-nilai etika yang kurang dipenuhi, mari kita bahas mengenai rekomendasi dari penyesuaian isu-isu dan juga nilai etika yang muncul tersebut. Yang pertama adalah rekomendasi penyesuaiannya kita
menganjurkan untuk proyek food estate tersebut melibatkan masyarakat lokal. Partisipasi aktif dalam perencanaan masyarakat lokal, kita dapat melibatkan petani dan komunitas lokal dalam proses perencanaan proyek. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi, proyek akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Langkah melibatkan masyarakat lokal, kita juga dapat membuat forum diskusi untuk masukan masyarakat. Adakan forum diskusi secara rutin untuk mendengarkan masukan dan kekhawatiran masyarakat. Ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian rekomendasi penyesuaian yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas. Berikan laporan yang berkala. Publikasikan laporan berkala mengenai kemajuan proyek, penggunaan lahan, dan dampak lingkungan. Laporan ini harus mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian bentuk transparansi dan akuntabilitasnya yaitu audit lingkungan. Lakukan audit lingkungan secara independen untuk mengevaluasi dampak dari proyek. Hasil audit harus dipublikasikan dan menjadi dasar untuk perbaikan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian kita dapat merekomendasikan yaitu fokus pada pertanian berkelanjutan. Langkahnya kita dapat melakukan pelatihan untuk petani. Berikan pelatihan dan pendidikan kepada petani mengenai praktik pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi lahan gambut. Pelatihan ini akan meningkatkan keterampilan petani dan hasil pertanian mereka. Kemudian yaitu diversifikasi tanaman. Dorong disertifikasi tanaman untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman dan memperkenalkan varietas unggul yang sesuai dengan lahan dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Penyesuaian berikutnya yang keempat yaitu penegakan hukum dan kebijakan yang tegas. Regulasi ketat untuk konversi lahan. Terapkanlah regulasi yang ketat mengenai pengalihan fungsi lahan. Setiap rencana konversi harus melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan dampak terhadap ketahanan pangan dan lingkungan. Kemudian kita dapat memberikan sanksi bagi pelanggar. Berikan sanksi yang tegas bagi perusahaan atau individu yang melanggar ketentuan terkait penggunaan lahan dan dampak lingkungannya. Penegakan hukum yang konsisten akan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dengan menerapkan rekomendasi ini, proyek food estate dapat dikelola dengan lebih baik, bertanggung jawab secara etika, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa proyek ini tidak hanya memenuhi tujuan ketahanan pangan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Selanjutnya mari kita bahas mengenai keterkaitan dengan peraturan pemerintah mengenai food estate tersebut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan. Relevansinya undang-undang ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dengan pertanian pangan dari konversi yang tidak terencana dan tidak berkelanjutan. Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian harus dilindungi agar tidak dialihfungsikan untuk penggunaan lainnya.
Kemudian kita dapat melakukan penyesuaian dengan undang-undang tersebut, yaitu pihak terkait harus melakukan identifikasi dan pemetaan lahan yang termasuk dalam kategori lahan pertanian dengan berkelanjutan, sehingga secara setiap rencana konversi lahan perlu mendapatkan izin yang sesuai dengan pertimbangan dampak ketahanan pangan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruangan. Relevansinya, undang-undang ini mengatur tentang penataan ruang, termasuk penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan termasuk pelarian. Penataan ruang harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Penyesuaian dari undang-undang tersebut, pihak terkait perlu memastikan bahwa rencana proyek food estate yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Setiap perubahan penggunaan lahan harus melalui proses evaluasi dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Relevansinya, undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kewajiban untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebelum melaksanakan proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Penyesuaiannya, kita dapat sebelum melaksanakan proyek food estate, pihak terkait harus tindak lanjut AMDAL yang komprehensif untuk menilai dampak lingkungan dari proyek tersebut. Hasil AMDAL harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan proyek. Kemudian undang-undang mengenai peraturan daerah yaitu pengelolaan lahan. Relevansinya, setiap daerah mungkin memiliki peraturan daerah mengatur penggunaan lahan dan perlindungan hukum sesuai dengan kondisi lokal. Penyesuaiannya kita terkait perlu menyesuaikan langkah-langkah mereka dengan peraturan daerah yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan proyek. Dengan memahami dan mematuhi peraturan pemerintah yang relevan, proyek food estate dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan ketahanan pangan serta perlindungan lingkungan. Penyesuaian ini akan membantu pemerintah menyiapkan kerangka kecil yang jelas dan konsisten dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Selanjutnya mari kita bahas mengenai outcome yang diharapkan dari proyek food estate tersebut. Yang pertama yaitu peningkatan ketahanan pangan. Produksi pangan lokal meningkat dengan penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan dan pelatihan bagi petani. Diharapkan hasil pangan akan meningkat sehingga memenuhi kebutuhan program lokal. Kemudian yaitu akses masyarakat terhadap pangan berkualitas. Masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan yang berkualitas dan bergizi untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Outcome yang kedua yaitu keberlanjutan lingkungan. Pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan yaitu berupa implementasi praktek pertanian yang ramah lingkungan akan mengurangi kerusakan ekosistem dan menjaga keseimbangan alam termasuk perlindungan lahan gambut. Sehingga praktek pertanian ramah lingkungan. Proyek ini akan mendorong adopsi teknik pertanian yang berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik dan pengelolaan air yang efisien sehingga berdampak positif pada kualitas tanah dan sumber daya air.
Outcome yang diharapkan yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat dalam keputusan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan proyek akan meningkat. Kemudian berupa dukungan terhadap proyek pemerintah. Kepercayaan yang lebih tinggi akan mendorong dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan proyek pemerintah yang menciptakan sinergi antar pemerintah dan masyarakat. Kemudian outcome yang keempat yaitu pengembangan ekosistem lokal berupa penciptaan lapangan kerja baru dan juga peningkatan pendapatan masyarakat. Eh, Penciptaan lapangan kerja baru, proyek food estate yang dilakukan dikelola dengan baik akan menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, baik dalam sektor pertanian maupun industri terkait. Yang kelima yaitu penerapan model peraturan yang berkelanjutan. Contoh hal tersebut dapat menjadi contoh untuk daerah lain di Indonesia. Keberhasilan proyek ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan sehingga memberikan inspirasi dan praktek terbaik yang dapat diadopsi secara luas. Dengan hasil-hasil yang diharapkan ini, proyek food estate tidak hanya akan memenuhi tujuan awalnya dalam meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan dan ekonomi lokal. Implementasi yang baik akan menjadikan proyek ini menjadi contoh sukses bagi inisiatif serupa di masa depan. Mari kita bahas mengenai teori etika bisnis yang relevan untuk proyek food estate ini. Yang pertama yaitu teori keberlanjutan. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara tiga pilar utama yaitu ekonomi sosial dan lingkungan. Dalam konteks proyek food estate, keberlanjutan berarti mengelola sumber daya alam dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan dampak sosial dan lingkungan. Proyek ini harus direncanakan untuk memastikan bahwa kegiatan pertanian tidak merusak lingkungan yang menggunakan yang menguntungkan bagi petani dan memberikan masyarakat sosial bagi masyarakat lokal. Dengan demikian keberlanjutan menjadi prinsip dasar dalam setiap langkah yang diambil. Yang kedua yaitu teori tanggung jawab sosial atau tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Teori CSR menerangkan bahwa perusahaan termasuk pemerintah sebagai pengelola proyek memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup kewajiban untuk beroperasi secara etis dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam proyek food estate, pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat, memberikan perlindungan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial ini. Yang ketiga yaitu teori keadilan. Teori keadilan berfokus pada distribusi manfaat dan risiko yang adil bagi semua pemangku kepentingan. Ini mencakup aspek keadilan sosial di mana semua pihak termasuk masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat yang secara dari proyek yang dilaksanakan. Harus mendapatkan manfaat yang setara dari proyek yang dilaksanakan. Dalam konteks food estate,
Penting untuk memastikan bahwa petani lokal tidak hanya menjadi pihak yang dirugikan oleh konversi lahan, tetapi juga mendapatkan manfaat yang adil. Ini termasuk kompensasi yang layak, akses ke pelatihan dan sumber daya, serta peningkatan dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan menerapkan teori-teori etika bisnis ini, proyek food estate dapat dikelola dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pendekatan ini akan membantu mencapai tujuan ketahanan pangan sambil menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kecepatan mewakili terhadap proyek perubahan, mengenai proyek pemerintah. Kita dari paparan tadi di atas dapat mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, pentingnya pengaturan yang lebih baik. Proyek food estate di Kalimantan Tengah perlu diatur dengan lebih baik untuk memastikan bahwa tujuan utama, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, dapat mencapai. Pengelolaan yang lebih baik eh, akan membantu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Kesimpulan yang kedua yaitu rekomendasi dan kepatuhan terhadap peraturan. Implementasi rekomendasi konkret seperti melibatkan masyarakat lokal, meningkatkan transparansi dan mematuhi peraturan yang berlaku. Sangat penting untuk meningkatkan outcome positif dari proyek ini. Dengan mengikuti kerangka hukum yang ada, proyek dapat berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Sehingga kesimpulan yang ketiga yaitu berupa keterlibatan masyarakat dan transparansi. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta penerapan prinsip transparansi menjadi rinci dalam membangun kepercayaan atau pemerintah itu, mohon maaf, kepercayaan antar pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan yang tinggi akan mendorong dukungan terhadap proyek dan memastikan keberhasilan jangka panjangnya. Dengan pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan, proyek food estate tidak hanya dapat memenuhi tujuan eh, memenuhi tujuan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar dari masyarakat, eh, manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Keberhasilan proyek ini dapat menjadi contoh bagi inisiatif serupa di masa depan, sehingga mendorong praktik pertanian yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Referensi kali ini kita dari yang pertama dari Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 2009, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan Undang-Undang 32 Tahun 2009. Referensinya juga kita dapat artikel dan studi yang terkait. Artikel dari media massa dan jurnal akademis yang membahas isu ketahanan pangan, dampak konversi lahan, dan praktek pertanian berkelanjutan di Indonesia. Kemudian studi kasus mengenai proyek food estate dan berkelanjutan lingkungan, termasuk analisis dampak sosial dan ekonomis. Yang berikutnya artikel dan studi yang terkait. Artikel dari
Media dan jurnal akademis yang membahas isu ketahanan pangan, dampak konversi lahan, dan praktek pertanian berkelanjutan di Indonesia. Studi kasus mengenai proyek food estate dan keberlanjutan lingkungan termasuk analisis dampak sosial dan ekonomi. Referensi yang ketiga yaitu dari materi kuliah. Materi kuliah tentang etika bisnis yang mencakup eh, Eron yang mencakup materi kuliah tentang etika bisnis yang mencakup teori-teori etika bertanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan keberlanjutan. Referensi dari buku teks dan sumber akademis yang membahas prinsip-prinsip etika dalam bisnis serta aplikasi dalam konteks pertanian dan lingkungan. Referensi ini memberikan kerangka yang solid untuk mendukung analisis dan rekomendasi yang disampaikan dalam presentasi, serta menjadi acuan untuk memahami konteks-konteks sosial dan etika yang relevansi dengan proyek food estate tersebut. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik ada kesalahan pengucapan ataupun ungkapan-ungkapan yang kurang jelas. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unsia.